Halo, selamat bertemu lagi dengan Muhammad Yusuf Suseno dari Teluk Rejo Art Center. Hari ini kita akan melanjutkan kembali dengan sesi 9, yaitu langkah kelima, di mana kita di sini akan melihat ada tidaknya QRS lebar. Jadi kemarin kita sudah belajar 1, 2, 3, 4, dan sekarang waktunya belajar ke 5, yaitu tentang ada tidaknya QRS lebar, apakah normal atau melebar. So, ini adalah kaki yang normal. Teman-teman lihat di sini bahwa QRS-nya itu sempit, sangat sempit. Kalau kita lihat interval QRS-nya kurang lebih hanya sekitar 2 kotak saja. Normal yang kita sebut betul-betul normal EKG adalah kalau kurang dari 2,5 kotak sebenarnya, 0,10. Tapi ada beberapa buku yang bisa mencapai asal kurang dari 0,12, kurang dari 3 kotak. Jadi kita nanti akan melihat ada tidaknya QRS lebar, ya. Tapi sebelumnya saya cuma mau mengingatkan bahwa ada lead yang melihat kiri jantung dan kanan jantung. Artinya bagian kiri jantung dan ada lead yang melihat bagian kanan jantung. Kalau teman-teman lihat, yang melihat kiri adalah ini yang sudah dibundiri kuning adalah V5 dan V6. Ini adalah melihat kiri, karena dia terutama melihat ventricle kiri. Dia lihat V5 V6 ini hampir posisinya mirip sama 1 AVL. Jadi suatu perubahan yang di V5 V6 biasanya perubahan ada juga di 1 dan AVL. Sementara yang V1 V2 ini melihat sisi ventricle kiri yang bagian kanan ya, dekat dengan right ventricle. Jadi sekali lagi kalau kiri adalah V5 V6, 1 AVL dan kanan adalah V1 V2. Nah, sebenarnya yang QRS lebar yang paling sering dan kita harus ingat betul adalah ada tidaknya namanya RBBB dan LBBB. RBBB berarti ada blok di right bundle. Ya. Dari AV node turun ke bawah ada bundles, ada 2, right bundle dan left bundle. Dan right bundle di sini kalau RBBB terjadi blok. Sehingga apa akibatnya? Maka listrik tidak bisa langsung ke right bundle, tapi dia turun dulu ke left bundle. Begitu turun ke left bundle, baru dia jalan ke kanan, ke right bundle. Namanya right bundle branch block. Jadi pertanyaan adalah, adakah QRS lebar aneh di V1? Ingat, V1 adalah milik kanan, right bundle. Ya. Yang normal kayak tadi, sempit. Lihat, ini kalau normal di V1 tuh, R-nya kecil aja, S-nya dalam. V2 juga sama, lihat di lead 2, R-nya kecil, S-nya dalam, dan sangat normal, sangat sempit. Ketika ada RBBB, maka terjadi seperti ini. R-nya ke atas, lebar, dan bentuknya mirip M di V1. Namanya RSR aksen. R ke atas, S ke bawah, R aksen ke atas lagi, RSR aksen. Nah, itu di V1. Nah, kita lihat ini RSR aksen, ini di V1. Nah, teman-teman lihat, salah satu kriteria dari RBBB adalah pertama, di V1 dan juga kadang-kadang di V2 itu ada RSR aksen, seperti gambar sini. Kriteria yang lain adalah adanya wide S atau S yang lebar di V6 dan 1. Loh, kenapa kok lebar di V6 dan 1? Karena yang V1 itu lebar ke atas. Jadi V6 akan lebar ke bawah. Ingat, kebalikan elektrode yang berseberangan. Kalau yang satu ke atas, maka yang satu akan ke bawah. Ya. Nah, ini V1 lebar ke atas, maka V6 akan lebar ke bawah. V6 temennya 1. Jadi ada lebar ke bawah juga di 1. Kita lihat, ini V1 ada RSR aksen, V6 ada wide S namanya. Padahal harusnya di V6, nah ini kita V1 ada RSR aksen, lebar ke atas, maka V6 akan lebar ke bawah. Padahal harusnya, kalau teman-teman ingat tadi, harusnya, lihat, di V1 cuma R kecil, S-nya yang dalam. Sebaliknya di V6, R dalam, S-nya kecil atau bahkan sering nggak ada. Gitu. Nah,
Tapi kalau pada RBBB yang terjadi adalah di V1R ekseraan, R-nya gede, V6 S-nya dalam. Ini adalah ciri khas dari RBBB. Ya. Ciri khas dari RBBB. Dan lihat ini di RBBB juga ada namanya gelombang T dan ST depresi di V1, V2. Ya, lihat nih. V1, V2 ada T inversi. V1, V2. Dan it is normal. Normalnya RBBB. Jadi ini bukan iskemik anteroseptal. Itu yang sangat penting. Itu sebabnya kenapa kelainan bundle Brains block ini saya masukkan dalam langkah kelima. Bukan iskemia dulu. Karena sering kita melihat ada T inversi V1, V2, teman-teman langsung, oh ini iskemik nih. Padahal bukan, ini RBBB. Ya. Bukan iskemik. Nah, RBBB ada dua, yang incomplete dan complete. Kalau QRS-nya lebih dari 0,12 detik betul-betul lebar, maka disebut complete RBBB. Oke, itu tadi RBBB. Kemudian LBBB. Kalau LBBB bloknya di kiri. Jadi listrik ke kanan dulu baru ke kiri. Tetap tidak lewat jalan yang tol yang bagus. Jadi akhirnya lebar, QRS lebar. QRS yang lebar karena LBBB, lihat left, maka di V6. Apa yang terjadi? Ada bentuk mirip M di V6 dengan T inversi yang dalam di V6. M-nya tuh M yang tumpul. Ingat V6, maka temennya di 1 juga. Ya. V6, 1, V5, AVL itu sama. Itu seperjuangan. Nah, kebalikannya di V1, S-nya jadi lebar, lihat di sini. S-nya jadi lebar. Kenapa? Karena yang V6 lebar ke atas, maka di V1 akan lebar ke bawah. Lihat, ini adalah gambaran di LBBB. Di V6 ada lebar ke atas, dan di V1 ada lebar ke bawah. Sementara di 1 dan AVL, teman-teman lihat juga hampir sama dengan V5, V6, lebar ke atas. Ya. Jadi ini ada bentukan M di V6 dan 1, ingat temannya V6 itu 1, dan V1 ada S yang lebar. Ini adalah penyebab-penyebab dari LBBB. Nah, lihat ini. Ini yang normal di atas. V1 harusnya cuma R kecil, S dalam. Ya. V6, R, S. Ya. Tanpa S. Seringnya itu tanpa S. Ya. Tanpa S. Lihat ini. Pada RBBB, kelainan utamanya di V1, right bundle. Tadi RSR aksen. Padahal harusnya R-nya cuma kecil toh. Kalau kebalikannya di V6 ada yang ke bawah yang lebar, wide S. Sedangkan di LBBB, V6 ada lebar. Yang V1 kebalikannya, yaitu lebar ke bawah. Nah itu. Coba kita lihat, ini contoh dari RBBB atau LBBB. Iya, ini adalah contoh dari RBBB, ada RSR di V1. Nah, kalau ini, sinus 75 kali per menit, aksesnya lihat 1 sama AVF, 1 bifasik, AVF negatif, 2 negatif, so LAD. Ya. Kemudian lihat di V1, nggak ada RSR aksen, ada nggak? Nggak begitu jelas. V2 juga lebih jelas. Tapi lihat di V6 ada white S. Di 1 juga ada white S. Oh ini ternyata RBBB. Memang tidak semua RBBB itu khas banget seperti yang di teori. Ada beberapa yang seperti ini. Kalau ini, sinus. Pertanyaan pertama kan selalu sinus nggak? Sinus. Berapa kali per menit? Kurang lebih, oke, 66 kali per menit. Aksesnya normal nggak? 1 positif, AVF negatif, 2 positif. Normal. Lihat, ini pertanyaan kelima. V1 ada nggak QRS lebar? Nggak ada, yang aneh ke atas nggak ada. Lihat di V6, loh kok ada bentukan M? Lihat temennya di V1. Oh sorry, kebalikannya di V1. Ada white S. Temennya V6 di mana? 1. Oh ya sama. So this is LBBB. Nah, oke. Nanti kita ada sesi latihan, tapi yang penting sekarang teori dulu karena
Saya harus upload dalam beberapa hari ini karena ada pelatihan di salah satu. Saya harap nanti teman-teman yang akan pingin belajar EKG kalau bisa sebelum sebelum saya datang belajar dulu deh dari YouTube ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.